Oke, sekarang kita masuk soal yang berikutnya, itu soal tentang ujian fisika PAT kelas 11 ya. Masuk ke soal nomor 8. Nah, soal nomor 8 ini kita berhubungan dengan bab termodinamika ya. Nah, saya bikin dulu babnya tentang termodinamika. Nah, oke, bagaimana soalnya? Saya bikin soal nomor 8. Soal nomor 8 ini teori ya. Apakah soalnya gini dia? Proses gas yang mengalami perubahan suhu dan tekanan namun volume tetap disebut dengan proses ya. Ingat kata kuncinya adalah volume tetap. Kalau volume tetap adalah isochorik ya. Ini jawabannya. Kalau isobarik ini dia tekanan yang tetap ya, P yang tetap. P tetap. Oke. Kalau isotermal atau isotermik itu T yang tetap ya. Terus ada lagi namanya adiabatik. Kalau adiabatik itu dia semuanya berubah ya, semuanya berubah. Oke. Kalau isochorik volume tetap, V tetap. Nah, maka jawabannya adalah isochorik. Oke. Selanjutnya adalah masih soal teori. Rumus yang berlaku pada proses isobarik adalah, nah, selanjutnya rumus yang berlaku pada isobarik. Saya bikin ini seperti ini, ada yang seperti ini. Ya, ada yang seperti ini rumusnya, ada yang VT, nah ada yang seperti ini. Nah, kira-kira mana yang berlaku pada proses isobarik? Oke, ingat isobarik itu kan P-nya tetap. Kalau P tetap, nah kita mulai dari sini ya. Kalau P tetap, maka otomatis nanti P-nya kita coret karena nilainya sama. Maka tinggallah ini rumusnya. Nah, maka jawabannya adalah yang ini rumusnya. Nah, ya. Ingat, kalau misalnya V tetap, kita cari yang rumus itu nggak ada V-nya. Nah, ini isochorik nih, karena V nggak ada. Kalau ini apa? Yang nggak ada apa? Suhu nggak ada, maka ini isotermik. Nah, seperti itu. Ya, itulah rumus yang berlaku pada proses-proses gas pada termodinamika. Selanjutnya kita masuk ke soal hitung-hitungan. Gas dengan tekanan 3 atm bersuhu 27 derajat Celcius dipanaskan hingga bersuhu 227 derajat Celcius. Maka tekanan gasnya menjadi, nah ya kita bikin dulu yang diketahui, P1 adalah 3 atm. Kemudian T1 itu 27 derajat Celcius. Kemudian P2 adalah berapa? Dan sedangkan T2-nya sama dengan 220 derajat Celcius ya. Ini soal nomor 10. Ingat, kalau pada pelajaran termodinamika suhu yang kita gunakan harus Kelvin, maka ditambahkan saja dengan 273, maka menjadi 300 Kelvin. Ini ditambah 273, maka ini menjadi 400 Kelvin. Oke. Lalu kita masukkan ke rumusnya. Kita lihat nih, yang ada PT saja. Yang ada PT kan ini rumusnya ya. Nah, kita gunakan rumusnya ini. PT1, P2, T2. Oke. Kita masukkan angka-angkanya 3 dibagi 300 sama dengan P2-nya ditanya, T2-nya 400. Nah, kita kali silang, maka menjadi P2 sama dengan 3 dikali 400 dibagi 300. Coret-coret, maka ini juga coret-coret, tinggallah sendirian 4 atm. Nah, inilah jawabannya soal nomor 10 ya, sangat mudah sekali. Selanjutnya soal nomor 11. Ini dia soalnya. Sebanyak 6 meter kubik gas berada dalam suatu wadah dengan suhu 27 derajat Celcius dengan tekanan 4 atm. Jika suhu dinaikkan menjadi 127 derajat Celcius dan tekanannya dinaikkan menjadi 8 atm, maka volume gas menjadi, nah ini kita bikin dulu ketahui ya, nomor 11. V1-nya 6 meter kubik, kemudian suhunya 27 derajat Celcius, kemudian tekanannya itu 4 atm ya, 4 atm. Kemudian V2-nya berapa ya? Kalau T2-nya 127 derajat Celcius, sedangkan P2-nya adalah 8 atm. Oke, lihat ini. Kalau tiga-tiganya ada, maka rumus berlaku adalah ini ya. Saya bikin P1, V1, T1, P2 dikali V2 per T2. Kita masuk angka-angkanya. P-nya 4 ya.
V1-nya 6. Ingat, kalau pada perjalanan termodinamika suhunya kita gunakan Kelvin ya. 27 Celcius itu sama dengan 300 Kelvin ya. Tinggal ditambah dengan 273. Ini contohnya tadi ya. Ini dia menjadi 400 ya, 400 Kelvin. Kita ganti sini. T1-nya 300 sama dengan P2-nya 8 ya. Ini dia. V2-nya ditanya. V2, T2-nya adalah 400. Oke. Lalu kita kali silang ya, maka menjadi V2 sama dengan 4 dikali 6 dikali 400 dibagi 300 dikali 8. Nah, kita coret-coret dulu ya. Mana yang bisa kita coret? Ini dengan ini ya jadi 2 ya. Ini dengan ini jadi 2. Kemudian ini dengan ini jadi 2, nolnya habis. Maka tinggal 2 kali 2 sama dengan 4 meter kubik. Nah, ya. Oke, selanjutnya ini slide berikutnya. Sebanyak 10 meter kubik gas berada di sebuah wadah bertekanan 2 atm. Jika tidak ada perubahan volume pada gas, maka besar usahanya sebesar usaha ya. Oke, soal ke berapa tadi? Ya, saya lupa ya, berapa ya? 14 ya, 15. Nah, usaha itu rumusnya ini ya, P dikali delta V. Nah, oke, tekanannya 2 atm ya, tekanannya 2 atm. Nah, volumenya 10 nih. Berarti mula-mula nih gas ada di sebuah wadah, ini 10 meter kubik. Dan kata kuncinya di sini, tidak ada perubahan volume di situ, maka tetap 10 kan. Kalau tidak ada perubahan volume, artinya delta V-nya sama dengan 0 ya. Kalau kita masuk ke sini, maka 2 kali 0 sama dengan 0 joule. Artinya tidak ada usaha yang terjadi pada peristiwa tersebut. Nah, begitu maksudnya. Maka jawabannya adalah 0 joule. Oke, selanjutnya. Oh, ini bukan soal 15, soal nomor 12 baru ya. Oke, selanjutnya soal nomor 13. Nah, bagaimana bentuk soalnya? Ini dia. 10 mol gas mengalami proses isotermal bersuhu 300 Kelvin. Jika mula-mula gas bervolume 10 meter kubik lalu berubah menjadi 20 meter kubik. Nah, ini ada perubahan volume ya. Berapakah usaha yang terjadi pada proses tersebut? Nah, oke. Kata kuncinya ya kita bikin diketahui N ya, mol 10. Kemudian dia proses isotermal. Oke. Nah, suhunya 300 Kelvin. Oke. Mula-mula gas bervolume V1-nya adalah 10 meter kubik. V2-nya adalah 20 meter kubik. Usaha yang terjadinya berapa? Berapa nilai usahanya? Oke. Kalau pada peristiwa isotermal, maka rumus W-nya sama dengan N dikali R dikali T ln V ln V1 maksudnya. Ln V1 V2. Oke. Nilai R itu udah konstanta ya. Ln R itu 8,31 Joule mol Kelvin. Nah, saya bikin juga di keterangan di soalnya ln 2 itu ln 2, oh ya berarti ini bukan V2 per 1 ya, tapi V2 per V1. Ln 2 saya bikin nilainya 0,7 ya, jadi tinggal dimasukkan saja nanti. Nah, maka kita masukkan angka-angkanya. N-nya sama dengan 10, R-nya sama dengan 8,31 dikali T-nya 300 Kelvin ya, tidak perlu kita ubah lagi karena udah jadi Kelvin ya. Ln V2-nya sama dengan 20, V1 sama dengan 10. Nah, maka kita kalikan dulu semuanya. Ini menjadi 831 dikali 3 ya. Berarti 3,92493 ln 2 ya. Oke, dikali ln 2. Nanti kalau salah kali kalian kali lagi ya. Nah, ln 2 itu kebetulan 0,7 ya, 0,7 nih. Maka 2493 dikali 0,7. Nah, nanti hasilnya kita dapatkan 17,451 ya. Joule. Nah, kalau usaha satunya joule ya. Oke, ini soal nomor 13. Soal nomor 14. Saya hapus sedikit. Oke, soal nomor 14 bentuknya seperti ini. Mesin Carnot menerima kalor dari suhu tinggi ya, reservoir tinggi 600 Kelvin
dan melepaskannya pada reservoir suhu rendah 150 Kelvin. Efisiensi mesin Carnot tersebut adalah, oke, efisiensi ya. Kita bikin dulu suhu tinggi. Kalau suhu tinggi itu boleh kita bikin TT ya, 600 Kelvin. Kemudian TR sama dengan 150 Kelvin. Yang ditanya berapakah efisiensi, berapa persen ya. Efisiensi rumusnya adalah 1 dikurang 100, kita bikin rumus dulu, TR per TT ya dikali 100%. Nanti pembahasannya ada di video saya sebelumnya. Nah, efisiensi sama dengan 1 dikurang 150 dibagi 600 ya, lalu dikali 100%. Nah, 1 dikurang 150 dibagi 600 itu 0,4 ya. Oke, 0,4 bukan 0,25 maksudnya ya, 0,25 dikali 100%. Nah, maka 1 dikurang 0,5 itu 0,75 dikali 100%. Nanti hasilnya adalah 75%. Nah, oke, jadi efisiensinya adalah 75%. Lumayan tinggi juga ya. Oke. Sekarang soal terakhir tentang termodinamika. Saya hapus dulu. Oke, nah ini di soalnya. Sebuah mesin Carnot memiliki nilai efisiensi 40%. Jika suhu tinggi 250 Kelvin, maka berapakah nilai suhu pada reservoir suhu rendah? Oke, soal nomor 15. Ini diketahui efisiensinya udah ada 40%. Kemudian suhu tinggi 250 Kelvin. Yang ditanya berapakah suhu rendah? Oke. Kita bikin rumus dulu. Efisiensi sama 1 per TR per TT kali 100% ya. Efisiensinya 40%. 1 TR-nya ditanya, TT-nya 250 100%. 100% ya. Persennya kita coret. Nolnya tinggal kita coret juga. Maka nanti kita bagi silang. Jadi gini, seperti ini jadinya. Nah, oke ya, 10 ini kita pindah ke bawah ya. Maka ini menjadi 4,4 bagi 10 0,4 sama dengan 1 TR per 250. Nah ya, kita biar ini sendirian, maka kita pindah ruas saja. Maka TR per 250 sama dengan 1 dikurang 0,4 ya. Kemudian TR sama dengan 1 dikurang 0,4 itu 0,6 dikali 250. Nah, maka nanti jawabannya adalah ini kita coret maka tinggal 6 kali 25. 6 kali 25 itu adalah 12 15 ditambah 0. Oke, 150 Kelvin. Nah, inilah jawabannya. Oke, ya. Nah, ini tentang termodinamika. Nanti kita akan lanjut lagi bab terakhir sampai nomor 20 ya, tentang gelombang.